pola hidupnya menyendiri, tertutup. Ada orang yang pola hidupnya transparan, terbuka, dan dia berkoneksitas yang baik dengan berbagai lapisan orang. Bermacam tipe manusia dia kenal, lalu dia bisa berhubungan baik. Nah, ini dua tipe yang berbeda ini perlu kita kenal. Kita boleh lihat manusia yang hidup bersahabat seperti dua mata. Dan ada yang hidup bersahabat berteman seperti dua tangan. Dua mata yang berdampingan dia letaknya sama-sama menatap ke depan, tapi tidak pernah melakukan koneksitas antara mata mata kanan dengan mata kiri. Tidak pernah berteguran. Dia punya batas yang tidak tinggi, hanya puncak hidung saja sedikit yang membatasi. Kalaupun mata yang kanan sakit, mata kiri tidak bertoleransi. Mata kiri yang sakit, mata kanan tidak mau tahu. Itu mata. Posisinya sama, letaknya sama, tapi dia tidak saling berkoneksitas, tidak saling berhubungan. Tangan, lain halnya. Tangan adalah persahabatan yang sangat baik. Ketika tangan kiri gatal, tangan kanan siap membantu menggaruk. Ketika tangan kanan ini sakit, tangan kiri akan ikut berperan aktif menolong. Itu tangan. Manusia juga hidup begitu. Ada manusia ini, orang meninggal dia tidak mau tahu, orang sakit dia tidak mau tahu, ada orang minta tolong dia nggak peduli. Sudah nyata ada yang jatuh dibiarin. Nah, ini manusia yang lain, tidak punya kepedulian, tapi dia lupa bahwa dirinya satu saat juga butuh dengan uluran tangan orang lain. Dia juga membutuhkan tangan orang lain, butuh perhatian orang lain. Gak bisa kita manusia hidup sendirian, kita butuh orang lain. Inilah yang disebut oleh Allah dalam ayat 4 surat Shaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Shaffan itu berkonstruksi, barisannya yang bagus. Nah, berbaris, beraturan. Ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan dia seperti konstruksi bangunan permanen. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Manusia yang hidup saling berintegrasi, saling berhubungan sesuai dengan keberadaannya masing-masing. Ada yang berstatus sebagai fondasi, ada yang perannya sebagai tonggak, ada yang menjadi pintu tempat keluar masuk, ada yang menjadi jendela, ada plafon dan atap paling tinggi. Coba lihat atap yang tidak pernah kena tanah, dia di atas terus. Siapa yang menaikkannya ke atas kalau bukan dak? Ada dak yang menahankannya. Di bawah dak ada tiang. Di bawah tiang ada fondasi. Itu rumah. Manusia juga seperti itu. Tidak semua kita harus duduk di atas jadi atap. Ada yang berperan sebagai tiang, ada yang sebagai pintu. Ada yang menghubungkan antara alam luar dengan alam dalam rumah. Nah,
ini menunjukkan bahwa manusia yang sukses hidupnya adalah yang mampu berkoneksitas, mampu melakukan hubungan baik, kerjasama, sama-sama bekerja. Nah, tidak hanya pandai memonten orang, menilai orang, sementara dirinya sendiri tidak ada yang bisa dinilai. Karena tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, apa yang mau dinilai? Ada orang yang hanya bisa sekedar menjahit. Sudah diguntingnya kain, dia jahit jadi baju rapi dan bagus. Hanya tukang jahit. Tapi sejak dari lapisan tertinggi sampai orang terbawah memakai pakaian yang dijahit. Hebat tukang jahit. Dibandingkan dengan orang yang hidup menyendiri. Orang yang tidak membutuhkan orang lain. Ternyata dirinya sendiri tidak bisa dia selesaikan tanpa bantuan orang lain. Coba lihat, setiap kita butuh berpangkas. Siapa yang memangkas? Bisa berpangkas sendiri? No. Butuh tangan orang lain untuk berpangkas yang lebih rapi, bersih. Nah, ini suatu bukti bahwa kita disuruh oleh Allah dan merupakan sunnatullah integrasi hubungan baik sesama manusia. Semoga ini menjadi renungan dan memperkokoh tali silaturahim, membangun hidup bersama, membangun kebangsaan, menjaga hubungan sesama kita dunia ini. Dengan siapa saja. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang saleh.